Halo semuanya, pernah nggak sih kebayang kalau belajar di kelas itu bisa jadi beda banget rasanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih sebuah resep baru dari pemerintah yang kayaknya siap mengubah total wajah pendidikan di Indonesia. Dan ini ya, bukan sekedar aturan biasa, tapi ini semacam cetak biru buat masa depan kita. Coba deh, bayangin, gimana kalau belajar itu dirancang biar kita jadi sadar sama tujuannya, terus terasa bermakna buat hidup kita, dan yang paling penting, menggembirakan. Wah, bukan lagi soal hafalan mati-matian kan? Nah, filosofi inilah yang jadi intinya. Jadi jantung dari semua perubahan yang bakal kita kupas tuntas. Oke, jadi ini nih gambaran pembahasan kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih perlu ada resep baru. Terus, kita cicipi 3 prinsip intinya. Habis itu, kita lihat gimana cara meraciknya, menyajikannya di kelas, sampai cara menilainya. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan besarnya, kenapa ini semua penting? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih kok perlu ada resep baru? Ya, simple aja, karena dunia kan terus bergerak. Aturan yang lama, yang dari tahun 2022, itu perlu diupdate biar pendidikan kita nggak ketinggalan kereta. Gitu. Nah, dari situlah lahir Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Tujuannya yaitu biar pendidikan kita tetap nyambung dan efektif. Dan yang paling penting tujuannya itu seperti yang disebut di pasal 2 bukan buat bikin aturan yang makin ribet. Justru kebalikannya. Ini tuh semacam panduan, sebuah kerangka kerja yang sengaja dibuat lebih simpel tapi jauh lebih kuat. Biar apa? Biar para guru lebih gampang menciptakan pengalaman belajar yang paling pas buat setiap muridnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kalau tadi resep, sekarang kita bahas bumbu rahasianya. Ada di pasal 3, di sini disebutin ada 3 pilar utama, 3 prinsip dasar yang jadi fondasi dari semua proses belajar mengajar nanti. Yang pertama, namanya berkesadaran. Gini deh, bayangin kita pakai GPS. Kita kan nggak cuma ngikutin belok kanan-kiri, tapi kita tahu mau kemana. Nah sama, murid diajak buat paham, kenapa sih aku belajar ini? Kalau tujuannya jelas, mereka itu nggak lagi jadi penumpang yang pasrah, tapi jadi sopir buat pendidikannya sendiri. Jadi lebih semangat, lebih mandiri. Lanjut, yang kedua, bermakna. Hayo ngaku, siapa yang dulu sering nanya di kelas, ini gunanya buat apa sih di kehidupan nyata? Nah, prinsip ini persis menjawab pertanyaan itu. Jadi, belajar itu nggak boleh cuma berhenti di gerbang sekolah. Ilmunya harus bisa dibawa pulang, dipakai, dan nyambung sama dunia nyata. Jadi bukan cuma teori doang. Dan yang ketiga, ini favorit saya, menggembirakan. Soalnya, belajar itu kan harusnya bukan jadi beban ya. Prinsip ini mau menciptakan suasana kelas yang positif, yang menantang, tapi seru, yang bikin semangat. Tujuannya simpel, biar belajar itu jadi sesuatu yang dinikmati, bukan malah ditakuti. Ujung-ujungnya, ini semua soal memanusiakan kembali proses belajar itu sendiri. Oke, jadi itu dia 3 pilar utamanya ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 fondasi yang jadi dasar semuanya. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana caranya 3 hal ini diwujudkan dalam praktik di sekolah sehari-hari. Baik, setelah kita ngerti filosofinya, sekarang kita bedah bagian praktisnya. Gimana cara kerjanya? Semua itu dimulai dari perencanaan. Dan yang menarik, aturan baru ini justru bikin prosesnya jadi lebih simpel loh, nggak seribet yang mungkin dibayangkan guru-guru selama ini. Coba lihat deh, menurut pasal 5, guru nggak perlu lagi bikin dokumen perencanaan yang tebelnya minta ampun. Cukup fokus ke 3 hal ini aja. 1, tujuannya apa? 2, gimana cara ke sana? Dan 3, gimana kita tahu kalau kita udah sampai? Simple, to the point, dan efektif banget. Perencanaan udah beres, sekarang waktunya masuk kelas. Dan disinilah, kita akan lihat salah satu perubahan paling fundamental. Peran guru bakal benar-benar berevolusi. Coba perhatikan perbandingannya. Dulu, mungkin kita kenal guru itu sebagai penceramah di depan kelas. Nah, sekarang, menurut pasal 9, perannya jadi jauh lebih kaya. Guru itu jadi teladan, jadi contoh nyata. Guru juga jadi pendamping, yang ada di samping murid. Dan juga jadi fasilitator, yang tugasnya membuka jalan biar murid bisa nemuin ilmunya sendiri. Beda banget kan? Sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling wow, paling revolusioner. Selama ini kan kita fokusnya menilai hasil akhir murid ya kan, nilai ujiannya berapa. Nah, peraturan ini ngebalik logikanya. Gimana kalau yang kita nilai itu prosesnya juga, jadi bukan cuma muridnya, tapi proses belajarnya itu sendiri. Keren kan? Ini yang disebut evaluasi 360 derajat. Dan evaluasinya ini datang dari semua penjuru.
Bukan cuma dari kepala sekolah aja. Ada masukan dari refleksi guru itu sendiri, dari teman sesama guru, dari kepala sekolah, dan ini yang paling penting, dari suara murid. Tujuannya jelas banget, bukan buat nyari-nyari kesalahan, tapi biar semuanya bisa tumbuh bareng, jadi lebih baik lagi, terus-menerus. Oke, kita udah lihat filosofinya, udah lihat prakteknya. Sekarang pertanyaan puncaknya. So what? Terus kenapa kalau begini? Apa dampaknya buat kita semua? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Jadi ini dia rangkumannya. Buat murid, jelas pengalaman belajarnya jadi jauh lebih asik, lebih nyambung. Buat guru, kerjanya jadi lebih jelas dan dapat dukungan dari teman-temannya. Dan buat sistem pendidikan kita secara keseluruhan, ini adalah langkah gede banget menuju sistem yang lebih fleksibel, lebih manusiawi, dan yang paling penting, fokusnya benar-benar ke anak. Pada akhirnya, kalau kita lihat lagi, ini tuh bukan sekedar dokumen aturan yang kaku, ini lebih kayak sebuah undangan. Ya, undangan buat kita semua untuk meracik ulang pengalaman belajar jadi sebuah petualangan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Apa kita semua siap untuk mulai memasak resep baru ini?